Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast KPU Kota Pangkal Pinang, podcast Candu Kite, cerita dan dialog seputaran demokrasi Kite. So guys, sore hari ini kita berada di Pantai Pukan dan kita bakal berbagi kisah tentang kami magang di KPU Kota Pangkal Pinang. Betul. Jadi kami kedatangan partner saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa dari jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Sekarang saya dan teman saya masuk semester 7 guys. Dan nama saya Riega Malayurni Kaila dan kami juga berada di jurusan yang sama dan satu kelas yang sama dari kampus yang sama juga. Benar sekali. So, jadi kami bakal berbagi kisah tentang cerita kami magang selama di KPU Kota Pangkal Pinang. BTW kami magang selama 4 bulan guys. Jadi Rega, bolehlah berbagi sedikit cerita lah selama magang di KPU Kota. Gimana tuh rasanya? Dari saya sendiri, sebelumnya juga kami berdua ada divisi yang sama gitu ya. Benar. Berada divisi yang sama gitu. Yaitu divisi Parmas. Iya. Dan apa sih tugas kita ini sebagai anak magang di divisi Parmas sih? Ya kalau di Parmas sih kita tuh harus pintar-pintar memanfaatkan media sosial dan juga aplikasi ya guys. Ya, kayak betul. apa? CapCut, Canva, ataupun yang lainnya. Dan lainnya. Jadi tugas kami tuh selama di KPU Kota tuh kayak ngedit video, Ya, terus dokumentasi kegiatan. Banyak bikin poster juga, Ya benar. mengadakan giveaway, ya kan? Ya benar-benar. Bikin poster juga. Ya, jadi selama pilkada ulang kemarin tugas kami tuh banyak banget guys. Sangat-sangat banyak guys. Ya, tapi setelah pilkada ini udah menurun dikit ya. Jadi kami lebih santai gitu, lebih santai gitu. Oh my god. Jadi bisa sambil dengan menyusun skripsi guys. Bener. Jadi kami magang sambil bikin skripsi guys. Karena tugas utama skripsi jangan lupa. Ya, untuk partner saya ya, Nisa, gimana sih pengalaman kamu untuk berada hari ini di KPU Kota Pangkal Pinang itu gimana sih? Pengalaman ya, kalau dibilang pengalaman tuh, saya tuh pertama jujur ya, saya tuh nggak ada niatan masuk ke KPU guys. Terus nggak tahu kenapa kayak ngikutin alur aja masuk ke KPU Kota, terus nggak sengaja juga masuk ke divisi Parmas dengan latar belakang nggak bisa ngedit, nggak bisa menguasai Canva, tapi tiba-tiba di Parmas saya bisa semuanya guys. Iya. Tiba-tiba bisa. Jadi tapi dengan talenta gitu ya. Otodidak ya. Iya, nggak ada pelatihan apapun. Tapi dengan tetap dikasih arahan juga oleh Ibu Komisioner kita, itu Bu Margarita STMM. Iya, betul sekali. Gimana ya Ibu Margarita ngasih arahannya, Rega? Beliau itu sungguh sangat tegas, tapi namun luar biasa sih perfectnya gitu ya. Luar biasa sih. Namun adalah sedikit sisi-sisi yang begitu tegas, tapi dia tuh lembut kepada pegawai-pegawainya gitu. Ya nggak benar. Kalau dibilang tegas banget. Kalau dibilang Ibu itu kadang kalau kita bisa kerjaan yang nggak benar gitu ya. Kalau bagus diapresiasi, kalau nggak bagus direvisi lagi. Tapi dengan kata-kata yang lembut guys, gitu. Misal Nisa, ini kurang nih gambarnya, kurang oke, warnanya ganti Nisa. Oke Bu, siap. Iya, gitu betul, kan. betul. Misalnya video itu kan, itu ada yang kurang gitu kan. Bisa kayak Nisa, spot ini diambil ya, Ibu ngomong, siapapun elit-elit ngomong, direkam, diedit, dipotong, di-cut, terus tetap kalau kami habis ngedit tuh tetap dipantau oleh Bu Margarita. Jadi nggak bisa sebasing atau nggak bisa apa ini bahasa Indonesia? Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan ngepost. Jadi kalian harus tahu guys, postingannya di Instagram, TikTok itu kami yang kedua yang mega. Betul sekali. Kita ini heran ya guys. Ya gawat. Kenapa ya? Biasanya kami yang di belakang kamera. Iya, tiba-tiba kami yang bisa di depan kamera gitu muncul. Di depan kamera gitu. Biasanya kami loh yang ngedokumentasi kalian gitu. Kami yang ambil foto, kami yang ambil video, dan habis ini juga kami yang edit. Benar, kita yang edit. Kita yang edit juga ini. Ini kita juga yang edit. Benar. Terus kalian harus tahu guys, fakta penting di Instagram KPU Kota.
itu sebarang perfect itu kami yang ngatur. Misal Iya. di jilbab Bu, Estetik ya. jilbab Iya. gitu. Kadang sekarang kita yang diatur. Ya karena mata Gen Z itu lebih estetik ketimbang gen Benar. milenial itu apalah ya. Kadang lagu pun direvisi guys. Iya, sedetail itu ya. Benar. Sedetail itu. Tapi ya di balik ketegasannya itu, di balik sedetailnya itu kita dapat ketemu sama bertemu elit-elit politik gitu. Nambah relasi juga. Iya. Jadi orang-orang petinggi di pemerintahan itu kenal sama kita guys, karena dikenalin Ibu Margarita juga. Benar. Baik banget loh. Jadi ini anak magang Bu Margarita yang dulu ikut dong. Gitu guys. Jadi kalau kami mau ngambil data skripsi ataupun data keperluan apapun itu rupanya enak. Itulah udah berkenalan gitu ya. Benar. Nambah relasi juga untuk kedepannya gitu. Terus apa lagi ya Rega? Nisa, apa sih hal yang nggak kamu sukain di selama magang? Iya, selama magang di KPU ini. Kalau dimarahin itu bukan dimarahin ya, cuman dikasih saran aja sebenarnya ya. Tapi saya tuh paling sering dikasih saran nih guys. Kalian harus tahu itu. Udah kebel. Kadang paling nggak bisa dilupain itu kadang Nisa jangan begadang. Itu sangat-sangat mempengaruhi kinerja kami di KPU. Jadi ibu sering bilang Nisa jangan begadang, jangan itu, jangan ini. Tapi itu kan demi kebaikan kita juga. Ya, untuk kedepannya gitu, memasuki dalam dunia pekerjaan ya. Kalau kamu Raya, gimana? Kalau apa hal yang tidak kurang disukai lah? Gitu, apa ya? Apa ya nggak disukain gitu ya? Aku tuh paling nggak suka di semua suka deh. Ya nggak ada, biasa aja sih. Karena aku orangnya nggak baperan gitu, nggak positif. Jadi biasa-biasa aja sih. Kalau dimarahin ya udah terima aja. Benar. Kalau kamu apa yang hal disukain selama magang ini? Hal yang paling disukain banyak banget. Yang paling berkesan ya itu saya, Rega dan Ibu makan di bawah meja di depan pintu itu di lantai di karpet. Di karpet kami makan sate, kadang di situ makan sama-sama. Padang. Komisioner, ingat guys, kita nggak tahu ke depannya Bu Komisioner bakal jadi apa ke depannya. Jadi kami punya pengalaman makan bareng di lantai bertiga. Ya betul. Itu suatu pengalaman berharga ke depannya ya. Itu masuk tuh kenangan juga. Kalau kamu? Kalau aku hal yang paling aku sukain tuh yaitu kita bertemu dengan elit-elit politik gitu. Jadi kita bisa kenal mereka tuh seperti ini gitu. Terus juga pastinya setelah itu ya pasti diajak jalan ya gitu ya. Diajak jalan. Nah itu yang jalan. Kita makan-makan juga, dikasih reward. Iya kan? Benar. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan juga, ya kan. Semuanya tuh ada balasannya ya. Benar. Jadi menurut Kak Rega, apa nih kayak apa sih hal yang harus dibawa oleh anak magang ke depan yang akan magang di KPU Kota? Apa nih menurutmu yang harus dipersiapin? Hal yang perlu disiapin, menurut aku sih nggak ada ya. Cukup bawa diri. Cukup bawa diri, terus juga komitmen untuk bekerja dengan para anggota di KPU juga gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku tuh yang paling penting tuh sikap, ya itu sikap dan etika. Karena kalau kita mau sebaik apapun itu, muka kita mau sebagus apapun itu, yang paling diingat dan paling berkesan tuh etika kita gimana guys. Attitude ya, itu nomor satu. Karena kita bawa nama kampus. Benar. Juga. Kita boleh salah, tapi jangan bohong. Itu benar nggak? Ya betul. Benar. Kalau dimainin tuh biasa guys, itu juga untuk memperbaiki diri kita masing-masing juga. Jadi lebih baik. Ya, benar. Dan untuk kamu kesan pesan untuk KPU Kota. Ya, KPU Kota. Kita kan udah bisa saya sih bangga ya, karena kita masuk di KPU Kota ini kita tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi guys, karena kita tuh selalu mengupload hal-hal informasi itu secara transparan di Instagram media sosial KPU Kota. Jadi hal yang paling berkesan tuh semoga KPU Kota itu untuk kedepannya bisa menyiapkan handphone dan alat-alat yang lebih lagi untuk anak magang. Karena kalian harus tahu HP saya kriset 3 kali. Bener guys, memang banyak banget dokumentasi guys. Aduh. Saya harap untuk pemerintah ataupun wali kota dan wakil wali kota ataupun elit-elit pemerintahan itu harus mempersiapkan juga dana tambahan untuk
mengabadikan yang lainnya. Sarana dan prasarana juga itu. Memfasilitasi lah ya, memfasilitasi magang. lebih. Karena juga kan tahun ini kan efisiensi anggaran ya. Benar. Kita juga magang tanpa dibayar gitu ya dari kampus. 0 rupiah kalau tahun ini guys. Iya, sangat sedih ya tahun kita ya. Jarak antara kosan ke KPU itu jangan jauh banget guys. Sabar-sabar, ikhlasin aja. Oke. Kalau aku sih kesan aku pesan lah ya untuk KPU Kota Pangkal Pinang, semoga KPU Kota Pangkal Pinang tuh kantornya tuh lebih bagus lagi. Gitu. Jadi nggak seberantakan itu, nggak seberantakan itu, iya banget. Nggak ada tempat untuk nongkrong bagi kami, enggak sih? Mana rapatnya di depan itu sempit-sempit banget. Ya, sempit Astaga. banget. Mudah-mudahan tahun depan tuh udah dipindah ya kantornya, guys. Minimal di renov lebih baik lah. Iya, amin. Dan Semoga juga dipindahin. sarana tuh supaya KPU kota itu lebih transparansi juga, lebih udah. dekat ke masyarakat. Hmm. Lebih bisa mengadakan giveaway kayak kemarin guys, giveaway. Ya, benar-benar. Benar. Supaya masyarakat tuh, oh ini loh kerja KPU kota. Benar, untuk meningkatkan inovasi lah guys. Jadi, sekian berbagi kisah kami selama magang di KPU Kota Pangkal Pinang. See you next time guys. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Kenalin, aku Sinika Indonesia dan partner aku. Dan aku Andini. Kami Di sini kami akan sharing pengalaman kami selama magang di KPU Kota Pangkal Pinang. ya, kebetulan kami dari universitas yang sama, yaitu Universitas Bangka Belitung. Tapi dengan jurusan yang berbeda. Aku dari ilmu politik, sedangkan Aku dari ilmu ekonomi. Tapi kita di KPU ini dalam satu bidang yaitu KUL. KUL itu apa sih? keuangan umum dan logistik. Akan tapi dalam tupoksinya kami berbeda. Aku di logistik, sedangkan Dini Di ekonomi, maaf. Di keuangan. apa sih yang bikin kamu berminat magang di KPU Kota Pangkal Pinang? Simple aja ya, karena mungkin orang bertanya, kok kamu dari ekonomi, kok masuknya di KPU sih? Ya karena aku tuh mau belajar tentang politik. Nah, kebetulan juga pas periode magang ini ada pilkada ulang. Nah, jadi aku mau ke KPU, ambil di KPU. Kalau kamu? Kalau aku ya karena pilkada ulang kan sejurusan sama ilmu politik, jadi sangat diperlukan. Pengalaman berkesan. Pengalaman kami berdua selama di KPU yaitu yang paling berkesan itu di bagian logistik. Kami nggak selalu di kantor tapi di gudang. Sedang ya. Kerjaan kami di gudang itu banyak kok, karena kan waktu pilkada ulang nih kan banyak untuk nyiapin barang-barang nih kayak kotak suara, surat suara, ATK-ATK. Kebetulan kami juga ngelipat surat suara. Asik ya. Asik banget. Nah. Terus di situ juga kita bisa lebih akrab sama orang-orang di gudang. Ternyata kita tahu lebih dekat ke keluarganya, itu dapat banget. Ya, betul banget. Kan karena kalau kita ngelipat surat suara itu kan nggak sembarangan orang tuh yang bisa masuk. Selanjutnya itu Kami waktu ngelipat suara itu dapat uang loh. dapat cuan banget. Lumayan buat nambah-nambah jajan ya. Ya, betul banget. Walau cuma 2 hari ngelipatnya. Tapi setelah itu juga kita dapat loh Sesuatu. iyalah itu. Dan next kita ngebahas apa lagi nih? Kesan nggak sih? Kesan yang menarik di sini ya? Iya. Boleh. Apa sih paling yang berkesan untuk kita berdua di sini? Kamu dulu atau aku dulu? Boleh, kalau dua-duanya juga boleh. Oke, kalau aku sih berkesan kita bukan cuman kerja aja, tapi kita juga sering healing. Healing kemana? Healing ke pantai. Terus? Kita juga healing sering makan-makan tuh di traktir orang kantor, seru banget. Iya, seru banget pokoknya. Selanjutnya itu ilmu yang kami dapetin dari magang di KPU, yaitu
ternyata nggak sesimpel itu. Kayak yang kita tahu, kita tuh datang aja ke TPS cari nyoblos nama kita terdaftar atau enggak, gitu aja. Ternyata nggak sesimpel itu, guys. Tahapan-tahapannya banyak banget, rumit, nggak seperti yang kita pikirin. Banyak prosesnya, seperti menyiapkan kotak suara, terus melipat Surat suara itu ya bukan senang-senang aja, gimana sih? Ya pasti lah, nggak seru-seru aja ya, tapi ada juga nggak serunya, kayak nggak ada kerjaan, itu bikin kita bete banget ya. benar. Gitu, guys. Dini gimana Dini ngapain gatel ya Allah. Ada nggak sih komisioner yang tau lah kan? Tahu gimana nih? Oke. Aku tahu sih maksud kamu, tapi iya sih ada yang mungkin, tapi bukan ke arah negatif banget ya, cuman kayak tegas aja ya. Iya, tahu. Karena kerja tuh Harus nggak main-main aja, kan kita harus serius juga. Iya sih. Tapi kadang seriusnya itu bikin canggung ya. banget. Ya, Tapi kan nggak semua komisioner kayak gitu. Ada juga yang ramah gitu. Pesan untuk next yang bakal masuk magang-magang yang di bawah kami untuk magang di KPU itu ada 3, mental, etika, sama attitude. Yang pastinya ya, attitude nomor 1 banget. iya. Percuma Pertama, pintar terus skillnya bagus tapi kurang attitude tuh nggak banget ya. etikanya Etika dan attitude tuh sama, sayangku. kita nih ngomong 3-nya. Emang 3 kan? Enggak. Mental. Untuk anak-anak yang nanti mau magang di KPU Kota Pangkal Pinang, itu ada 3 pesan ya untuk kalian. Yang pertama mental, attitude, sama skill. Itu perlu banget untuk kalian untuk masuk di sini. Benar. Karena percuma kalian punya skill atau mental kalian yang kuat tapi attitude kalian kurang, tuh nihil banget, guys. Secara teknis kerjaan kamu itu apa sih? Nggak berat-berat sih, kayak membantu bendahara merapikan BKU secara manual per bulan, terus kayak merapikan berkas keuangan untuk laporan pertanggungjawaban, terus membantu membuat orderan dan BST per SPJ untuk pertanggungjawaban keuangan. Kalau kamu? Kalau aku, kalau bagian logistik kan pastinya penyediaan barang tuh, tapi karena bukan pilkada lagi, cuman bantuin bagian administrasi aja. Tahu nggak sih, awal aku masuk di KPU, pas dari awal aku ngantar pendaftaran itu kayak, hah seriusan ini kantor KPU-nya kayak kecil banget, kayak rumah, iya. Bener-bener. Tapi di depannya ada logo KPU. Iya. Terus pas aku masuk ternyata kayak fasilitasnya kurang banget, Iya, kayak sama-sama. di ruangan kita tuh ada AC tapi tetap pakai kipas angin loh. Nggak berasa. Yang nggak berasa. Tapi di ruangan lain kadang ada. Kadang juga enggak. Khususnya juga di PPID ya. Panas banget. Iya, untuk Tapi ada TV-nya. benar. Untuk Kota Pangkal Pinang yang telah menerima kami. mahasiswa UBD untuk magang di KPU Kota Pangkal Pinang. Untuk para komisioner juga kami berterima kasih kepada komisioner yang telah merangkul kami dan membimbing kami selama kami magang di KPU Kota Pangkal Pinang. Dan untuk staf-staf yang ada di kantor KPU juga kami mengucapkan terima kasih karena sudah menerima kami dengan baik. Ya. Ya. Dan kami memberikan 3 kata ya untuk Pangkal Pinang. Yang pertama apa? Percaya, sukses, dan inovatif. Bye guys.